yang kami kasihi, yang kami cintai, bertemu kembali dengan acara di Komisi Wanita dari Seksi Pendidikan. Semoga apa yang akan kami berikan kegiatan ini bermanfaat buat ibu-ibu yang ada di rumah. Kami Seksi Pendidikan hari ini akan melaksanakan kegiatan pembuatan pupuk cair. Untuk itu kami perkenalkan dari Seksi Pendidikan, ada Ibu Novi, ada Ibu Susi, ya, yang akan memperagakan cara pembuatan pupuk cair. Terima kasih, selamat menyaksikan dari kami Seksi Pendidikan. Baik, kita akan mulai kegiatan kita hari ini. Seperti biasa kita akan awali dengan berdoa bersama. Mari ibu-ibu kita berdoa bersama. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji, yang kami sembah dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk saat ini yang Engkau berikan kepada kami. Engkau sudah mengumpulkan kami di tempat ini, juga di rumah kami masing-masing. Pada hari ini ya Tuhan, kami ingin belajar sesuatu, bukan hanya tentang firman Tuhan, tetapi bagaimana cara kami mengelola kehidupan kami juga. Ya Bapa di surga, Engkau mengetahui masalah yang kami hadapi, pandemi yang masih berada di sekitar kami ya Tuhan. Sehingga kami tidak bisa bertemu muka dengan saudara-saudara kami, ibu-ibu Komisi Wanita. Tetapi kami tahu, kami yakin dan percaya curahan berkat-Mu mengalir atas diri kami masing-masing ya Tuhan. Meskipun kami berjauhan dari tempat kami berada masing-masing ya Allah, tapi kami yakin Tuhan akan tetap memberikan kesehatan dan Tuhan akan tetap memberikan kekuatan bagi kami. Sebelum kami memulai kegiatan kami Tuhan, kami mau serahkan diri kami, baik kami yang berada di tempat ini maupun ibu-ibu yang berada di rumah masing-masing yang mengikuti kegiatan ini. Biarlah Engkau yang memberkati kami, memberkati acara ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai berakhir. Dan kepadamu Tuhan, seluruh kemuliaan kami persembahkan. Terima kasih ya Bapa di surga. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan. Shalom ibu-ibu semua yang ada di rumah kita masing-masing. Hari ini hari Selasa seperti biasa untuk kegiatan PA Komisi Wanita. Pada saat ini yang bertugas adalah Seksi Pendidikan. Dan hari ini kami akan membawakan satu tema untuk kita yang diambil dari Roma pasal 12 ayat 11, yakni diligence atau rajin. Saya bacakan ayatnya ya ibu-ibu ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Pada saat ini kita berada di rumah kita masing-masing, meskipun kita tidak bertemu muka, tetapi diharapkan kepada kita ibu-ibu Komisi Wanita agar tetap rajin dalam melayani Tuhan dan melayani orang-orang yang ada di rumah kita. Mungkin pada saat ini ibu-ibu merasa, aduh bosan sekali berada di rumah, seperti saya juga. Saya terkadang merasakannya, karena saya kadang-kadang harus bekerja di rumah, karena ada keterbatasan ketika kami masuk ke dalam kantor. Nah pada saat ini juga, kita harus berpikir dan memiliki kreativitas, bagaimana kita mengisi waktu-waktu kita yang ada di rumah, agar kita bisa menikmati kehidupan kita setiap hari dan imunitas kita juga bertambah. Nah, untuk kerajinan kita ibu-ibu, ciri-ciri orang yang sudah mengenal Kristus dan diperbaharui dalam Kristus adalah orang yang rajin dengan bersemangat. Dia bersemangat mengisi hari-harinya tidak hanya untuk melayani Tuhan tetapi untuk melayani orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian daya tahan. Dia tahan menghadapi segala pergumulan, segala tantangan yang akan ada ataupun yang sedang ia rasakan pada saat ini. Nah, pada saat ini kami dari Seksi Pendidikan, seperti yang kita ketahui bersama, ibu-ibu banyak sekali melakukan kegiatan seperti untuk mengisi waktu kosong, seperti memasak atau bertanam, menanam tanaman di rumah. Nah, pada saat ini kami ingin membagikan sesuatu kepada ibu-ibu. Bagaimana kita mendayagunakan
potensi yang kita miliki di rumah kita masing-masing, agar kita bisa tetap memiliki kreativitas di rumah. Jadi pada saat ini kami lebih cenderung untuk bagaimana cara kita membuat pupuk organik cair di rumah kita masing-masing. Karena kita, ibu-ibu, saya yakin dan percaya pasti memiliki tanaman di rumah. Nah, tanaman-tanaman yang kita miliki tentu membutuhkan nutrisi. Ya, ada beberapa poin yang saya catat. Ada 5 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman tersebut. Yang pertama, faktor genetik, ibu-ibu. Jadi faktor genetik itu faktor dari tanaman sendiri. Yang kedua, faktor cuaca atau iklim. Yang ketiga, manusianya. Apakah manusianya bisa bercocok tanam atau harus belajar terlebih dahulu. Nah, yang keempat adalah tanah atau media tanamnya. Media tanamnya banyak, ibu-ibu, ya. Bisa tanah, bisa kokopit, dan bisa yang lainnya. Kompos juga bisa. Kemudian yang kelima adalah hama dan penyakit tanaman. Jadi ini tips buat ibu-ibu ketika mau bercocok tanam atau menanam sesuatu tanaman di rumah kita masing-masing. Nah, salah satu unsur yang kami bahas pada saat ini adalah media tanam. Media tanam adalah tempat tumbuhnya tanaman. Dan media tanam itu harus dipenuhi dengan nutrisi. Dan salah satu nutrisinya adalah pupuk. Nah, pupuk yang paling mudah untuk kita buat, bisa kita buat sendiri di rumah kita masing-masing, yakni pupuk organik cair. Untuk pupuk organik cair yang akan kami sampaikan ini, kita tidak membutuhkan bahan yang banyak ya ibu-ibu ya, hanya beberapa bahan saja. Jadi ibu-ibu bisa mencobanya di rumah, ibu-ibu bisa melakukannya di rumah masing-masing. Nah, untuk pupuknya ini saya sebutkan ya ibu-ibu ya. Kita membutuhkan air cucian beras. Air cucian beras ini banyaknya 1 liter. Air cucian beras. Kenapa kita perlu air cucian beras? Karena air cucian beras ini kaya akan ada unsur makro dan unsur mikro yang dibutuhkan oleh tanaman. Misalnya apa ibu-ibu? Misalnya vitamin B1 untuk memperbanyak tunas, ataupun ZPT, zat pengatur tumbuh, untuk memperbanyak akar ataupun hormon yang lainnya. Kita membutuhkan ini. Kemudian yang kedua adalah air kelapa. Air kelapa juga banyaknya 1 liter ibu-ibu ya. Air kelapa 1 liter. Dan pupuk air kelapa ini juga banyak mengandung unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman. Nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium. Ya, semua itu berdasarkan hasil penelitian ya ibu-ibu ya. Jadi ini yang bisa membuat tanaman kita menjadi semakin subur. Kemudian yang ketiga, kita butuh untuk sebagai bahan makanan bagi mikroba, kita butuh molase. Molase ini adalah limbah dari hasil pembuatan gula pasir atau limbah tebu. Ini molase ya Bu ya. Ini bisa dibeli di toko-toko pertanian. Kita butuh ini. Kemudian yang keempat adalah EM4. EM4 ini adalah mikroba. Mikroba yang akan membantu menguraikan zat-zat yang ada di dalam air kelapa dan air cucian beras tadi. Yang terakhir ibu-ibu, kita butuh air putih. Air putih ini kita bisa dapatkan dari air hujan atau air kita di rumah masing-masing. Tetapi kalau itu air yang berasal dari pam, harus kita endapkan dulu, harus kita diamkan dulu 1 malam agar kaporitnya tidak ikut di dalam air putih tersebut. Jadi kita butuh untuk pelarut daripada bahan-bahan kita tadi. Yang terakhir adalah jerigen. Jerigen kosong ya ibu-ibu ya. Jerigen kosong yang isinya kapasitasnya 4 atau 5 liter. Ini kita butuhkan. Nah, untuk mencampurkannya ibu-ibu, ini yang pertama air cucian beras
terlebih dahulu. Air cucian beras kita masukkan ke dalam wadah. Yang jerigennya kosong ya. Ibu Susi bisa minta tolong kemari, Bu Susi. Bentar ya, Bu ya. Dimasukkan semua ya, Bu ya. Ini air cucian beras ya, Ibu-ibu ya, 1 liter. Ini saya pakai Tupperware yang 1 liter ya, Ibu-ibu ya. Jadi saya nggak usah pakai takaran lagi. Ke sini, Bu. Ke sini. Kemudian air kelapa. Air kelapanya air kelapa tua ya, Ibu-ibu ya. Kalau kita pergi ke pasar, biasanya air kelapa ini dibuang. Udah cukup. Lagi nanti, Bu, sampai penuh. Air kelapa ini dibuang dan tidak dipakai lagi. Tetapi untuk saat ini kita perlu agar kita bisa membuat pupuk organik cair. Jadi bahan-bahannya murah ya, Ibu-ibu ya. Semua ada di sekitar kita dan semua ada di lingkungan. Ini aman, ramah, baik bagi kita maupun bagi orang-orang yang ada di tempat tinggal kita. Sedikit lagi ya, Bu ya. Dimasukkan semua. Iya. Ya, kemudian molase. Ini saya punya gelas takar, gelas ukur, jadi saya ambil lagi dari sini. Molase sebanyak 100 gram. Ini bukan untuk diminum ya, Ibu-ibu ya, meskipun rasanya seperti rasa kecap, tapi nggak usah diminum. 100 gram ya, Ibu-ibu ya. Oke. Ya, dimasukkan dalam, Bu. Nah, untuk ekoenzimnya ini bisa didapatkan untuk EM4-nya, EM4 ya. Ini bisa didapatkan di toko pertanian. Kita pakai 2 atau 3 tutup botol. Tutup botolnya ya, Bu ya. Ya. 1 2 3. Oke. Nanti kita campur air, Bu. Selesai. Nah, ini masih belum penuh. Jadi, kita tambahkan air. Ini masih ada EM4-nya. Kasihan, Bu. Biasa, ibu-ibu. Sampai penuh, Bu. Oke, lagi. Ingat ya, Ibu-ibu ya, airnya adalah air pam atau air hujan yang sudah diendapkan 1 malam. Jadi kotorannya tidak ikut. Sampai penuh. Kita akan sisakan ruangan pada batas leher botol dari
dari jerigen ini sebagai tempat untuk gasnya, karena ini akan ada gasnya. Sedikit lagi ya Bu ya. Oke, sedikit lagi. Enggak, jangan semua gitu kayaknya Bu. Lagi. Oke, sudah. Ya, sudah. Oke. POC kita sudah jadi. Mudah kan Ibu-ibu? Nah, sekarang diguncang. Biar menyatu semua. Sambil goyang juga bisa ya. Kita guncang. Oke. Setelah itu kita tunggu 14 hari. 14 hari ya Ibu-ibu ya. Tunggu 14 hari, tetapi tiap hari kita harus buka tutupnya. Hari pertama misalnya hari ini kita buat ekoenzimnya. Besok hari kedua kita harus buka tutupnya. Kenapa? Kalau kita tidak buka tutupnya, maka gas yang ada di dalam jerigen ini akan membuat tutup ini terlontar. Dan ini bisa keluar semua isi pupuknya. Jadi setiap hari kita harus buka tutupnya. Sebentar saja Ibu-ibu. Buka begini, baru tutup kembali. Ini baru bisa dipakai 14 hari setelah pembuatan pupuk organik cair ini. Ya. Dan hasilnya Ibu-ibu seperti yang sudah saya pernah buat. Ini adalah hasilnya. Pupuk organik cair. Ini sudah lebih dari 14 hari Ibu-ibu. Jadi saya sudah panen. Ini bisa sampai 3 ya Ibu ya. 3 botol. Botol aqua ini. Nah, cara aplikasinya ke tanaman. Ya. Boleh Bu diangkat. Cara aplikasinya ke tanaman. Ambil 1 atau 2 tutup botol aqua ini, 1 atau 2 tutup botol. Masukkan ke dalam alat penyemprot. Ini alat penyemprotnya ukurannya 1 liter ya Ibu-ibu ya. Oke. Lalu disiram seperti biasa. Disiram ke daun, ke batang, ke akar, ke media tanamnya maksud saya. Tapi jangan ke bunga. Kalau Ibu-ibu tanamannya sedang berbunga, jangan siramkan ke bunga. Karena bunganya nanti akan cepat layu. Siram. Ini siram juga. Dan siram ke media tanamnya. Ini dilakukan sebanyak 2 kali seminggu. Jadi ini bisa sebagai pengganti pupuk yang biasa kita pakai di rumah. Jadi pupuk yang biasa kita pakai di rumah juga bisa lebih hemat kalau Ibu-ibu memang membeli pupuknya di rumah. Nah, ini bisa disiram ya Ibu-ibu ya. Nah, atau ke sini, Bu, minta tolong Bu. Ke tanaman janggut musa. Siapa tahu ada yang punya janggut musa di rumah ya Bu ya. Disiram ke tanamannya semua. Hanya ke daun, ke batang, dan ke media tanam. Jangan ke bunga. Oke. Saya rasa untuk pembuatan POC sudah selesai. Nanti kita lanjut ke pembuatan pupuk dari kulit telur. Oke. Pupuk dari kulit telur itu maksud saya adalah kulit telur yang biasa kita buang di rumah ya Ibu-ibu ya. Ini kulit telurnya, kelihatan ya. Ini kulit telurnya. Nah,
Ini biasanya kan tidak kita pergunakan, kita buang. Padahal ini bagus untuk tanaman. Bagusnya dari mana, Bu? Ini mengandung kalsium. Untuk tanaman bagus, untuk batangnya, memperkokoh batang, dan menjauhkan tanaman dari penyakit. Nah, kalsium ini yang ada di kulit telur, ini masih dalam bentuk kalsium karbonat. Jadi kalsium karbonat itu sangat susah diserap oleh tanaman ketika kita menaburkannya di media tanam. Bagaimana caranya agar bisa diserap oleh media tanam di tanaman? Caranya ibu-ibu, kalau saya biasanya kumpulkan dulu banyak-banyak kulit telur. Di samping ini ada rumah nasi goreng ya, Bu ya. Nasi goreng, jadi kulit telurnya saya minta dari sana dan saya hancurkan. Pertama dulu saya keringkan. Dikeringkan dulu, Bu. Dikeringkan, kemudian dihancurkan sampai sehancur-hancurnya. Sampai halus. Dan ketika sudah halus, ya, dihancurkan dengan ditumbuk bisa, di blender bisa, terserah. Yang penting menjadi serbuk kecil ya ibu-ibu ya. Nah, ini bentuknya sudah hancur. Bisa di zoom ya, Dek ya. Ini sudah hancur ya, dalam bentuk serbuk. Ini cangkang telur ya, Bu ya. Jadi cangkang telurnya harus benar-benar kering. Keringnya karena apa, Bu? Karena dijemur di sinar matahari. Sampai kulit-kulit yang putih tadi, kan biasanya di dalam telur itu ada kulit-kulit ari yang putih-putih ini, sampai betul-betul kering. Kalau ini tidak kering, ini yang akan menyebabkan bakteri di tanaman. Oke. Nah, cara menggunakannya memang bisa ditaburkan, Bu, tetapi akan lama prosesnya. Kalau kita mencampurkannya dengan bahan yang lain, misalnya cuka, nah, itu akan mempermudah. Kalsium karbonat tadi akan memecah menjadi kalsium yang bisa dibutuhkan oleh tanaman. Tapi air cuka kan kadang-kadang kita nggak punya di rumah. Seperti di rumah saya tidak punya air cuka. Apa idenya? Kita tambahkan saja dengan POC tadi, Bu. POC tadi kan bersifat asam. Nah, kita tambahkan. Tak tolong, Bu Susi, ini ambil 3 sendok. 3 sendok. Ya, 3 sendok. 3 sendok cangkang telur yang sudah dihaluskan menjadi serbuk. Ya, ditutup ya, Bu ya. Kemudian POC tadi yang sudah jadi, ibu-ibu, kita tuang ke dalam ke dalam bubuk cangkang telur tadi. Dan ini akan menghasilkan gas. Ini akan menghasilkan gelembung-gelembung. Gelembung itulah karbonatnya ibu-ibu yang terbuang. Karena kita hanya membutuhkan kalsium saja. Mungkin dari sini nggak kelihatan ya, ada gelembung ya Bu Susia nih. Nih, ada gelembung-gelembung ya. Dari situ kelihatan, saya nggak tahu apa itu bisa kelihatan ya. Banyaknya POC yang kita tuang itu di atas dari cangkang telur yang sudah kita masukkan ke dalam gelas ini. Jadi misalnya cangkang telurnya di bawah ini, maka POC-nya harus ada di atas sini. Sehingga POC-nya menutupi cangkang telurnya. Ini masih bergelembung, Bu, jadi tidak bisa kita pergunakan. Kita bisa mempergunakannya ketika gelembungnya ini sudah habis keseluruhan. Seperti cappuccino ya, Bu ya? Ya. Nah, cara pengaplikasiannya mudah ibu-ibu. Setelah gelembungnya terbuang, maka cairan ini dicampur dengan air putih sebanyak 20 kali dari banyaknya pupuk ini. Jadi cairan ini ditambahkan 20 kali dari banyaknya pupuk tadi. Nah, baru kita semprotkan ke tanaman dan cangkang telurnya bisa langsung kita masukkan ke dalam media tanam. Fungsi cangkang telur ini juga bisa untuk
tanaman yang misalnya kita sudah lama menanam tanaman ini, tetapi kok tidak berbuah, tidak berbunga. Itu disebabkan karena media tanamnya sudah asam. Nah, ini bisa menetralkan kembali media tanamnya. Media tanam yang sudah lama akan membuat media tanam itu asam. Jadi, tanaman tidak akan bisa menyerap nutrisi dengan baik. Nah, untuk itu kita perlu kalsium untuk menetralkan kembali pH tanah yang ada di tanaman kita. Ya. Baik ibu-ibu, saya rasa demikian penjelasan dari saya tentang pembuatan pupuk organik cair dan pembuatan pupuk dari cangkang kulit telur. Saya berharap ini bermanfaat bagi kita semua karena kita bisa melakukannya di rumah kita masing-masing. Terima kasih. Shalom. Ibu-ibu semua, di sini kita ada ekoenzim. Nah, ekoenzim kita ini bahannya gampang. Banyak ada di sekitar kita semua, ya. Bahannya ada dari buah-buahan, kulit buah-buahan, sayuran, molase, dan air. Nah, kulit buah-buahan itu banyak, bisa kulit buah-buahan pepaya, nanas, semangka, ya, yang sering kita jumpain kalau kita biasanya ke pasar buah gitu kan, atau ke tukang rujak, kan banyak tuh bekas kulit-kulit mereka itu bisa kita minta gitu kan, bisa kita manfaatin gitu. Nah, itu kita kumpulin sayur-sayuran. Nah, sayur-sayuran ada sayur kangkung, wortel bisa, ya. Kacang panjang. Nah, molase itu dari tetes tebu yang tidak jadi, yang kayak ini tadi ibu-ibu, ya, yang kayak kayak kecap, kecap. Ya. Nah, itu molase. Dan air ini bisa air yang bagus itu air sumur ibu-ibu ya, air sumur. Air PDAM nggak boleh? Boleh bu, air PDAM boleh, cuman 1 malam diendapkan dulu ya ibu-ibu ya, kalau mau dipergunakan. Nah, yang bagusnya itu air sumur, air sungai atau air hujan boleh ya ibu-ibu ya. Nah, kalau untuk pertanian biasanya ya konsumsi pertanian itu memang lebih bagus dia kalau pakai kulit semangka sama kulit pisang kepok. Kalau ibu-ibu biasa kalau ke tempat gorengan kan banyak tuh kulit-kulit pisang kepok ya, itu bisa kita minta lah. Ya, bisa diminta. Nah, tapi biji yang ada biji-bijian ya, boleh nggak masuk? Boleh, Bu. Oh, nggak boleh. Kulit-kulitnya ibu-ibu ya dikumpulin, bijinya jangan diikutkan, nggak boleh ya. Nah, itu dia. Nah, cara membuatnya gampang. Cara membuatnya tadi kulit-kulitnya itu semua, sampah-sampahnya itu ibu-ibu ya, dicincang gitu kan Bu, kecil-kecil. Nah, baru sisihkan dulu. Ini yang tadi nih bahan ini, molase ini kita campur dulu dengan air tadi, air sumur di tempat terpisah Bu, diaduk di tempat terpisah. Kayak ini ya, kayak ini tadi gini, dicampurkan ya, dicampurkan. Biar dia larut dulu Bu. Dia larut dulu gitu dicampur. Diaduk gini ya. Ya, baru dimasukkanlah itu yang tadi sampah kulit-kulit buah-buah, ada sayur-sayuran itu ya Bu, iya disatukan semua. Terus ditutup. Ya, perbandingannya 1:3:10 ya Bu ya. Kalau satu itu satunya ini molase. Nah, yang 3 kilo itu sampah kulit-kulit sayur-sayuran. Iya. Nah, 10 itu 10 liter air. 10 liter air. Nah, kita satukan semua di wadah kayak tong. Tong itu yang biasa itu yang ada tutupnya itu ya ibu-ibu. Ya boleh, tapi yang ada tutupnya Bu. Ya. Dimasukin semua ya. Nah, itu dibiarkan selama 100 hari. 100 hari 3 bulan. 3 bulan. Nah, tapi nanti hari pertama sampai hari kelima itu dibuka Bu tutupnya. Dibuka tutupnya supaya keluar gasnya gitu. Berapa lama dibukanya? Nanti kalau udah dibuka keluar gasnya, tutup lagi. Oh, gitu. Nah, sampai hari kelima, 5 hari gitu. Iya. Ya, dilakukan begitu ya ibu-ibu supaya keluar gasnya. Makanya tadi itu tong itu Bu, jangan diisi penuh dia.
Oh, iya. Nanti bisa Nanti ber uap. gitu ya kan, ya, terbuka sendiri tutupnya karena jadi gasnya kuat. Cari embernya yang besar lah ya. Ya, kira-kira 3/4 ya ibu-ibu ya, 3/4 dari wadahnya. Nah, itu tadi cara buatnya, gampangnya ibu-ibu ya, cara buatnya. Nah, setelah itu 100 hari udah bisa kita pakai pergunakan. Oh, udah langsung Pergunakan bisa ya. dipergunakan. Itu tanaman, bunga, buah, gitu. Itu dia. Ya jadinya ya. Ya, ini yang ya. 100 hari itu ya. Ini jadinya. Iya jadinya. Cara menggunakannya. Nah, cara menggunakan ini pun ibu-ibu. Iya. Ini 1 liter. Ini 1 liter. Perbandingannya 300 liter untuk tanaman yang batangnya lunak. Oh, contohnya? Contohnya kayak bunga, buah-buahan yang nggak keras ya Bu ya. Kalau yang batangnya keras itu ibu-ibu 1:200. 1 liter ini 200 air gitu. Cara mencairkannya. Nah, baru kita semprot ke tanaman seperti yang tadi dilakukan Ibu Vivi ya. Disemprot ke tanaman, boleh dia disemprot daunnya ataupun langsung ke akar tanah. Nah, itu dia ibu-ibu. Ini yang kita punya ekoenzim kita. Dapatnya. Oke, selanjutnya saya silakan ke Ibu Irma. Ya, karena kita sudah membuat ibu-ibu, Komisi Wanita juga menyediakan buat ibu-ibu yang berminat untuk membeli 1 liter ini, kita dari Komisi Wanita harganya 25.000 rupiah. Murah ya kan Bu Susi? Ya. Jadi daripada ibu-ibu nanti capek bikinnya, buatnya sampai 3 bulan. Jadi barangkali ibu-ibu berminat, nanti bisa hubungin ke Komisi Wanita. Nanti kita juga akan buka PO-nya di WA Group Komisi Wanita. Bisa ibu-ibu pesan mulai dari hari ini, mulai dari sekarang. Bisa langsung dipesan berapa liter ibu membutuhkannya. Nanti free ongkir. Kita akan mengantarkan ke rumah ibu-ibu ininya. Jadi hubungin ke Ibu bisa Ibu ya? Iya, nanti bisa dihubungin ke KSB. Nanti bisa langsung ke Komisi Wanita atau ke Seksi Pendidikan juga bisa ke Ibu Lina. Langsung koordinatornya ke Seksi Pendidikan. Bisa pesan dulu atau mau langsung, kita ready kok. Masih berapa botol lagi ya Bu Susi? Masih ada. Banyak. Masih banyak kita ya. Komisi Wanita menyediakannya, membantu ibu-ibu untuk pupuk di rumah. Oke, begitu saja sore ini, malam ini dari kami Seksi Pendidikan Komisi Wanita. Demikianlah ibu-ibu yang terkasih, tadi kegiatan kita pembuatan pupuk cair. Semoga bermanfaat ya ibu-ibu, walaupun kita tidak bertemu secara langsung, tapi kita dapat mempelajarinya dari kami Seksi Pendidikan yang memberikan sedikit pengetahuan tentang pupuk cair. Dan sampailah kita pada acara yang terakhir. Kami dari Seksi Pendidikan ada Bu Novi, Bu Susi. Terima kasih juga buat Ibu Ketua, Ibu Irmawati yang sudah hadir juga mendampingi kami Seksi Pendidikan dalam acara ini. Dan acara ini juga akan ditutup oleh Bu Novi dengan doa, dan nanti sama-sama kita berdoa dengan doa Bapa kami, dan bersama-sama juga kita menyanyikan Bapa terima kasih. Silakan Bu Novi. Baik ibu-ibu, kembali kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji, yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di surga, kami ucapkan kepadamu, seluruh kegiatan kami pada hari ini boleh berakhir dengan baik. Kami sadar Tuhan, itu bukan karena kekuatan kami, itu bukan karena kebaikan kami, tetapi karena kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Ya Bapa di surga, kami mohon kepadamu agar Engkau yang mengajar-ngajari kami. Setiap apapun yang kami usahakan dan kami lakukan, biarlah menjadi berkat bagi diri kami dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, hari ini Engkau mengajarkan kepada kami
agar kami meskipun dalam menjalani masa-masa pandemi COVID-19 ini, kami tetap bisa beraktivitas seperti biasa, malah semakin rajin di dalam melakukan kegiatan-kegiatan kami. Kami semakin bersemangat untuk melayani Engkau, dan kami memiliki daya tahan untuk melawan setiap pergumulan dan tantangan yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau akan menyertai kami, juga ibu-ibu yang ada di rumah masing-masing pada saat ini. Berkati kehidupan kami Tuhan, berkati kehidupan keluarga kami. Ketika kami juga Tuhan pada saat ini berada dalam kondisi yang lemah, yang berada dalam kondisi yang sakit, kami juga berdoa agar bilur-bilur kasih-Mu menyembuhkan dan menguatkan kami kembali. Untuk setiap kami yang berada dalam pergumulan, apapun pergumulan kami, biarlah Tuhan yang memberikan solusi dan memberikan jalan keluar untuk setiap masalah kami. Terima kasih ya Bapa di surga, segala kemuliaan hanya kepadamu ya Tuhan. Dan kami persembahkan doa kami ini ya Tuhan, seperti Engkau telah mengajarkan murid-murid-Mu untuk melakukan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom. Sampai jumpa ibu-ibu di acara seksi kegiatan seksi pendidikan bulan depan. Semoga kegiatan untuk bulan depan dari seksi pendidikan akan lebih baik. Terima kasih. Salam.